Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tutorial mendesain poster HUT RI ke-76, tentunya menggunakan Adobe Photoshop. Langsung saja yuk kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama tentunya kita harus membuat file baru. Di sini kita menggunakan ukuran cm yaitu 10 kali 10 cm dengan resolusi 300 pixel per inci. Selanjutnya kita memberikan warna background dengan cara memilih set background yang ada di kotak bawah ini, kita klik, kemudian ganti warnanya menjadi merah. Selanjutnya tekan Ctrl Del pada keyboard. Kemudian di sini kita memanfaatkan elliptical morph tool, kemudian dengan menekan shift pada keyboard kita tarik pada area kerja sehingga ukurannya menjadi proporsi. Nah, kemudian kita atur posisinya di bagian center atau bagian tengah-tengah. Kemudian kita klik kanan, selanjutnya pilih feather, isi feathernya dengan nilai 100, oke. Selanjutnya kita invert, yaitu dengan memilih select invert. Nah, selanjutnya kita membuat layer baru. Kemudian di bagian bawah ini pilih warna hitam, tekan Ctrl Del pada keyboard. Nah, otomatis dia bagian yang terseleksi ini ada warna hitam yang gradasi, kemudian hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Kemudian di sini kita ubah opacity-nya menjadi 50. Nah, dengan menekan Ctrl T, tekan Shift Alt secara bersamaan kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini, kemudian bisa kita centang. Selanjutnya memanfaatkan elliptical morph tool kembali, tekan Shift pada keyboard, kita tarik seperti ini. Nah, selanjutnya kita arahkan posisinya di bagian tengah-tengah, kemudian membuat layer baru. Selanjutnya yang bagian set background ini kita ganti warnanya menjadi putih, tekan Ctrl Del kembali untuk memberikan warna. Kemudian kita tekan Ctrl A, pastikan posisinya ini berada di tengah-tengah dengan memilih move tool, kemudian kita klik yang ini. Nah, ini berarti otomatis dia berada di tengah, kemudian hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Selanjutnya kita memberikan efek, yaitu gunakan efek inner shadow. Nah, di inner shadow ini opacity-nya dibuat 50, kemudian yang size-nya kita buat 75. Selanjutnya oke. Kemudian kita duplikat untuk layernya ini dengan memilih Ctrl J, tekan Ctrl T, kemudian tekan Shift secara bersamaan kita perkecil. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah bisa kita centang. Selanjutnya kita bisa mulai masukkan ornamen yang telah disiapkan sebelumnya. Ada 4, ini elemen grafis dan logonya ini bisa didapat di logo resmi yang disediakan. Kemudian semuanya kita tarik pada Photoshop, taruh di bagian atas seperti ini. Selanjutnya awal kita pilih bendera terlebih dahulu, dengan move tool kita tarik pada area kerja. Nah, seperti ini. Kemudian dengan Ctrl T kita taruh kursor di bagian pojok, tarik seperti ini. Taruh di bagian agak nyamping, kemudian kita perkecil sedikit mungkin. Nah, bisa dicentang. Selanjutnya kita duplikat benderanya ini dengan memilih Ctrl J, arahkan posisinya seperti ini. Kemudian kalau sudah dua-duanya kita flatten, jadikan satu dengan cara menseleksi keduanya, tekan Ctrl pada keyboard, kita seleksi, kemudian klik kanan, merge layer. Nah, selanjutnya kita duplikat kembali benderanya dengan Ctrl J. Setelah duplikat, kita tarik bagian samping kiri, kemudian kita mirror atau di transform flip horizontal. Nah, selanjutnya kita tarik kembali. Nah, atur posisinya sehingga posisinya menjadi center atau pas posisinya tengah-tengah. Kalau sudah, kita jadikan satu saja kedua layer ini, bendera ini kita kembali seleksi, kemudian klik kanan, merge layer, jadikan satu, tekan Ctrl A pada keyboard, pastikan ini posisinya berada di tengah dengan memilih ini, klik. Nah, ini pasti berada di tengah posisinya, kemudian hilangkan seleksinya dengan Ctrl D.
Selanjutnya kita seleksi di bagian lingkaran yang ada di tengah ini dengan memilih layernya terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl pada keyboard. Bagian layer ini kita klik, otomatis dia terseleksi. Kemudian kursor arahkan pada layer yang atas atau layer bendera ini. Selanjutnya menggunakan Add Layer Mask. Nah, berarti dia berada di area dalam area yang terseleksi tadi. Selanjutnya gunakan lasso tool. Di lasso tool ini kita seleksikan seperti ini. Nah, kalau sudah terseleksi, kemudian kita pastikan posisi layernya yang bagian ini yang hitam terseleksi atau maskingnya ini. Kemudian yang bagian layer ini pastikan warna putih. Selanjutnya tekan Ctrl Del pada keyboard. Nah, otomatis yang bagian hilang tadi akan muncul kembali. Kemudian hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Kemudian di sini kita bisa masukkan logo HUT RI-nya terlebih dahulu. Dengan Move Tool kita arahkan pada area kerja. Nah, seperti ini. Kemudian gunakan Ctrl T, kita tekan Shift Alt bersamaan, diperkecil, disesuaikan ukurannya dengan lingkaran yang ada di dalam. Nah, kemudian bisa dicentang. Selanjutnya di sini kita bisa memasukkan mungkin logo buatan Indonesia terlebih dahulu. Kita masukkan pada area kerja. Gunakan Ctrl T kembali, kita perkecil. Atur posisinya. Nah, kalau sudah bisa kita centang. Kemudian di sini kita bisa masukkan elemen grafis terlebih dahulu mungkin ya. Kita masukkan elemen grafis. Selanjutnya gunakan Ctrl T kembali, kita perkecil. Atur posisinya di bagian pojok seperti ini. Kalau sudah bisa dicentang, kemudian bisa diduplikat dengan Ctrl J. Duplikat arahkan di bagian bawah seperti ini. Selanjutnya di sini kita membuat tag. Ketikkan tag baru. Nah, fontnya kita pakai font resmi dari HUT RI ini ya, Lexen. Kemudian warnanya dibuat kuning. Nah, selanjutnya kita perbesar dengan Ctrl T. Perbesar seperti ini. Kemudian kalau sudah bisa dicentang, nah kita atur rata tengah saja. Dengan Move Tool kita gerakkan kembali. Kemudian di sini kita kasih efek stroke agar tulisannya lebih menonjol. Kita gunakan stroke warna hitam dengan nilai 7. Nah, kemudian kasih drop shadow juga. Di drop shadow ini coba kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, selanjutnya kita duplikat tagnya ini dengan Ctrl J. Kita arahkan ke bawah. Kemudian kita ganti tagnya. Seperti ini. Kemudian bisa kita perkecil dengan Ctrl T, tekan Shift Alt secara bersamaan, kita perkecil. Atur posisinya agar sesuai atau cocok dengan desain yang kita buat. Kemudian kita bisa membuat tag baru lagi. Kita ketikkan di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya bisa kita blok, warnanya diubah menjadi warna putih. Nah, kemudian kita atur posisinya di bagian tengah-tengah, perkecil. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan link sebagai promosi channel kita. Linknya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini kita tarik pada area kerja. Nah, atur posisinya di bagian bawah seperti ini. Oke, kalau sudah bisa kita simpan.
Untuk mendapatkan file JPEG-nya, kita flatten terlebih dahulu, flatten image, kemudian file, save as, pilih JPG. Mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.